Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Angelina Khairunisa dengan NIM F1E121088 akan mempresentasikan tentang kewirausahaan, bisnis baru, dan kepemilikan bisnis dari mata kuliah pengantar bisnis dan manajemen yang diampu oleh Pak Daniel Arsa, Eskom MSI. Kewirausahaan. Pertama, definisi kewirausahaan. Kata wirausaha yang sering disebut entrepreneurship merupakan kata yang awalnya diadopsi dari bahasa Prancis, yaitu entreprendre, yang berarti memulai atau melaksanakan. Wirausaha adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan usaha sendiri untuk memenuhi kebutuhannya. Wirausaha juga dapat diartikan sebagai orang yang memiliki keberanian untuk membuka dan menjalankan kegiatan yang sifatnya produktif dan mandiri. Wirausaha juga dapat didefinisikan sebagai usaha mengambil resiko dengan cara menjalankan usaha sendiri serta mempergunakan peluang-peluang yang ada sehingga tercipta usaha baru atau dengan melakukan pendekatan yang sifatnya inovatif sehingga usaha yang dikelola berpotensi untuk maju dan berkembang secara mandiri sanggup menghadapi tantangan-tantangan persaingan. Lalu ada hakikat wirausaha. Berdasarkan beberapa kajian para ahli, seorang wirausaha setidaknya memiliki 6 hakikat wirausaha. Antara lain, yang pertama, kewirausahaan adalah suatu nilai yang diwujudkan dalam perilaku yang disajikan dasar sumber daya, tenaga penggerak, tujuan, siasat, kiat, proses, dan hasil bisnis. Yang kedua, kewirausahaan adalah suatu kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda. Yang ketiga, kewirausahaan adalah suatu proses penerapan kreativitas dan inovasi dalam memecahkan persoalan dan menemukan peluang untuk memperbaiki kehidupan. Yang keempat, kewirausahaan adalah suatu nilai yang diperlukan untuk memulai suatu usaha dan perkembangan usaha. Yang kelima, kewirausahaan adalah suatu proses dalam mengerjakan sesuatu yang baru dan sesuatu yang berbeda, yang bermanfaat dan memberi nilai lebih. Yang keempat, kewirausahaan adalah usaha menciptakan nilai tambah dengan jalan mengkombinasikan sumber-sumber melalui cara-cara baru dan berbeda untuk memenangkan persaingan. Lalu ada manfaat wirausaha. Beberapa manfaat dengan adanya wirausaha untuk individu. Yang pertama, sebagai pionir dalam menyediakan lapangan pekerjaan. Jadi, seorang wirausaha dapat memanfaatkan rakyat-rakyat dan masyarakat untuk bekerja pada dia, jadi dapat mengurangi pengangguran yang ada di Indonesia. Yang kedua, sebagai kreator utama terciptanya pembangunan bagi lingkungan sekitar. Yang ketiga, secara pribadi dapat menjadi teladan melalui sikap berani mengambil resiko, jujur, tidak merugikan orang lain, maupun sikap terpuji lainnya. Yang keempat, sebagai contoh pribadi yang taat akan hukum serta peraturan-peraturan yang berlaku lainnya. Yang kelima, sebagai pribadi pendidik bagi karyawan yang dipekerjakannya, di mana pendidikan tersebut berupa pendidikan kemandirian, disiplin, jujur, dan tekun. Yang keenam, dapat menjadi seseorang yang mampu menjaga keserasian atau keselarasan lingkungan, baik dari segi pergaulan maupun dalam hal-hal yang berhubungan dengan kepemimpinan. Manfaat wirausaha bagi pembangunan bangsa diantaranya, yang pertama sebagai motor penggerak kegiatan pembangunan seperti melancarkan proses produksi, distribusi, dan konsumsi. Yang kedua, meningkatkan pendapatan masyarakat serta mengurangi pengangguran dan kemiskinan. Yang ketiga, membantu pemerintah menyediakan produk konsumsi sehingga mengurangi ketergantungan produk asing. Lalu ada keuntungan dan kelemahan wirausaha. Secara umum, kelemahan menjadi wirausaha adalah penghasilan yang tidak pasti, lalu bekerja keras dengan waktu yang terbatas, mungkin waktu yang tak terbatas maksudnya, jadi bekerja keras bisa dari pagi sampai malam. Lalu yang ketiga, kualitas kehidupan rendah sebelum mereka berhasil. Yang keempat, tanggung jawabnya cukup besar, seperti keharusan mengambil keputusan walaupun mungkin belum menguasai permasalahan.
Sedangkan keuntungan menjadi wirausaha adalah yang pertama terbuka peluang untuk mencapai tujuan, yang kedua terbuka peluang mendemonstrasikan potensi secara penuh, terbuka peluang memperoleh manfaat dan keuntungan secara maksimal, terbuka peluang untuk membantu masyarakat dengan usaha konkret, yang terakhir terbuka peluang untuk menjadi bos. Jadi, menjadi seorang wirausaha itu tidak hanya disuruh-suruh saja atau diperintah oleh atasan. Jadi kita yang menjadi bos dari sebuah usaha itu. Franchising. Pengertian franchise menurut Stanward dan Curran, definisi umum mengenai franchise yaitu suatu bentuk bisnis yang pada dasarnya terdiri dari sebuah organisasi atau pemilik waralaba dengan paket bisnis yang teruji pasar yang berpusat pada suatu produk layanan. Memasuki hubungan kontrak dengan pemegang waralaba, biasanya perusahaan kecil yang dibiayai sendiri dan dikelola oleh pemilik yang beroperasi di bawah perdagangan nama pemilik waralaba untuk memproduksi atau memasarkan barang atau jasa sesuai format yang telah ditentukan oleh pemilik waralaba. Jadi di sini perusahaan kecil atau pengusaha kecil yang ingin bergabung dengan franchise tidak perlu memulai usaha dari nol. Jadi perusahaan dari franchise atau pemilik waralaba telah membuat skenario atau manajemen untuk usaha-usaha kecil yang ingin bergabung. Begitu. Lalu ada bisnis franchise dan pengembangan UMKM. Bisnis franchise dapat memegang peran penting dalam pengembangan UMKM di suatu negara, sebab franchise merupakan bentuk kemitraan antara suatu perusahaan besar dengan UMKM sebagai pemegang hak atas pengelolaan gerai dengan menggunakan merek dagang franchisor, beserta berbagai kemudahan bisnis yang ditawarkan. Bisnis franchise sendiri memberikan berbagai kemudahan kepada pendatang baru di dunia bisnis. Apapun produk yang akan ditekuninya dalam bisnis semacam ini, franchisor mempunyai komitmen untuk memberikan perangkat yang dibutuhkan dalam menjalankan bisnis, termasuk manajerial. Di samping itu, dengan menjalankan bisnis dengan menggunakan merek yang sudah teruji di pasar, itu berarti wirausaha seperti tidak memulai segalanya dari nol. Seperti yang saya bilang tadi, jadi seorang wirausaha tidak perlu memulai usahanya dari nol karena pemilik waralaba telah menyediakan segalanya dan wirausaha tinggal mengkontrak suatu paket untuk usaha yang didirikannya. Contohnya seperti Hokben, Menanti, KFC, dan lain sebagainya. Lalu peran bisnis franchise terhadap pertumbuhan ekonomi. Pertama, bisnis franchise mengharuskan adanya transfer pengetahuan kepada mitra kerjanya. Dalam hal ini UMKM. Hal ini berdampak pada peningkatan kapabilitas pekerja yang dengan sendirinya turut meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Di samping itu, transfer pengetahuan ini memperpendek waktu tunggu dalam memperoleh keuntungan bagi suatu usaha baru. Karena format bisnis yang diterapkan sudah teruji, sehingga UMKM tidak perlu lagi menjalani proses trial and error. Kedua, bisnis franchise umumnya menerapkan standar dan kualitas tertentu terhadap produk yang dihasilkan. Dan kedua hal tersebut tergantung pada masukan dalam proses produksi. Akibatnya, terjadi sinergi antara UMKM dan rantai pemasoknya untuk memastikan produk yang sesuai dengan standar dan kualitas yang ditentukan. Lalu perusahaan kecil. Di sini perusahaan kecil ada undang-undang yang mengaturnya.
yaitu seperti Omnibus Law yang di demo waktu akhir-akhir ini. Undang-undang ini mengatur tentang usaha kecil. Selain hal yang berada di dalam undang-undang tersebut, usaha yang tergolong kecil memiliki beberapa ciri khusus di antaranya. Yang pertama, usaha dimiliki secara bebas, terkadang tidak berbadan hukum. Yang kedua, operasinya tidak memperlihatkan keunggulan yang mencolok. Yang ketiga, usaha dimiliki dan dikelola oleh satu orang. Yang keempat, usaha tidak memiliki karyawan. Yang kelima, modalnya dikumpulkan dari tabungan pemilik pribadi. Yang keenam, wilayah pasarnya bersifat lokal dan tidak terlalu jauh dari pusat usahanya. Di sini contohnya seperti toko kelontong, toko sayur yang ada di pasar, toko kaki lima di jalan, dan lain sebagainya. Keunggulan dan kelemahan bisnis kecil. Keunggulan bisnis kecil yaitu inovasi, yang kedua layanan pelanggan yang superior. Jadi bisnis kecil dapat fokus pada pelayanan untuk pelanggan. Yang ketiga, biaya yang rendah. Yang keempat, mengisi lubang pasar yang terisolasi. Jadi bisnis kecil ini dapat memasuki pasar-pasar kecil yang tidak dapat dimasuki oleh perusahaan yang besar. Lalu kelemahan bisnis kecil yaitu kelemahan dalam bidang manajemen. Yang kedua, kurangnya pendanaan. Yang ketiga, peraturan pemerintah yang berlebihan. Dengan adanya administrasi yang tinggi, membuat para wirausaha atau bisnis kecil ini kesulitan. Selanjutnya, bentuk-bentuk badan usaha. Badan hukum usaha yang ada di Indonesia beragam jenisnya. Di antaranya, pertama ada perseorangan. Perusahaan perseorangan merupakan perusahaan yang dimiliki oleh perseorangan. Untuk mendirikan perusahaan perseorangan ini sangatlah sederhana dan tidak memerlukan persyaratan khusus sebagaimana bentuk badan hukum lainnya. Yang kedua ada firma. Firma adalah perusahaan yang didirikan oleh dua orang atau lebih yang kemudian menjalankan perusahaan atas nama perusahaan. Untuk mendirikan firma ada dua cara. Yang pertama melalui akta resmi yang proses selanjutnya harus sampai di berita negara. Yang kedua, kepemimpinan firma berada sepenuhnya di tangan pemilik yang sekaligus bertanggung jawab atas risiko yang mungkin timbul, seperti masalah utang piutang. Yang ketiga ada perseroan komanditer atau komanditer vennootschap yang sering disebut dengan CV, merupakan persekutuan yang didirikan atas dasar kepercayaan. Yang keempat ada perseroan terbatas atau yang sering disebut dengan PT. Dapat diketahui hal-hal penting dari PT sebagai berikut. Yang pertama, bahwa perseroan terbatas merupakan suatu badan hukum perusahaan untuk melakukan suatu kegiatan. Yang kedua, pendirian perseroan terbatas dilakukan atas dasar suatu perjanjian antara pihak-pihak yang ikut terlibat di dalamnya. Yang ketiga, pendirian perseroan terbatas didasarkan atas kegiatan atau usaha tertentu yang akan dijalankan. Yang keempat, pendirian perseroan terbatas dengan modal yang berbagai dalam bentuk saham. Yang kelima, perseroan terbatas harus mematuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam undang-undang serta peraturan pemerintah lainnya. Dalam praktiknya, jenis perseroan terbatas atau PT terdiri atas dua, yaitu dilihat dari segi kepemilikannya, yaitu ada perseroan terbatas biasa, yaitu merupakan perseroan terbatas di mana para pendiri, pemegang saham, dan pengurusnya adalah warga negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia. Dalam hal ini, tidak ada modal asing atau orang asing yang masuk ke PT ini. Yang kedua ada perseroan terbatas terbuka.
merupakan perseroan terbatas yang didirikan dalam rangka penanaman modal dan warga negara asing atau badan hukum asing dimungkinkan untuk menjadi pendiri, pemegang saham, dan pengurus dari perseroan terbatas tersebut. Yang ketiga, perseroan terbatas persero merupakan perseroan terbatas yang dimiliki oleh pemerintah melalui badan usaha milik negara atau BUMN. Lalu dilihat dari segi status, perseroan terbatas dibagi dalam dua, yaitu perseroan tertutup dan perseroan terbuka. Perseroan tertutup merupakan perseroan terbatas yang modal dan jumlah pemegang sahamnya memenuhi kriteria tertentu dari perseroan tidak melakukan penawaran umum. Lalu perseroan terbuka adalah perseroan yang modal dan jumlah pemegang sahamnya memenuhi kriteria tertentu atau perseroan melakukan penawaran umum sesuai peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Lalu ada perusahaan negara atau yang disingkat dengan PN. Adalah perusahaan yang didirikan berdasarkan undang-undang. Perusahaan negara dipimpin oleh seorang kepala atau direksi yang diangkat oleh pemerintah. Perusahaan negara dibagi atas beberapa jenis antara lain, yaitu perusahaan jawatan atau perjan, merupakan perusahaan negara yang didirikan untuk pengabdian dan pelayanan masyarakat, tetap memegang teguh prinsip efisiensi, efektivitas, dan ekonomis. Perjan dipimpin oleh seorang kepala yang berada pada satu departemen. Modal diperoleh dari negara yang dimasukkan dalam anggaran belanja departemen yang membawahinya. Pegawai perjan merupakan pegawai negeri. Lalu ada perusahaan umum atau perum. Adalah perusahaan yang melayani kepentingan umum. Berbeda dengan perjan, perum didirikan dengan tujuan untuk mencari keuntungan. Modal perum berasal dari pemerintah atau pihak lain. Pegawainya adalah pegawai perusahaan negara yang diatur tersendiri. Lalu ada perusahaan perseroan atau persero, merupakan perusahaan negara yang didirikan dengan maksud untuk mencari keuntungan. Bentuk badan hukum perusahaan ini adalah perseroan terbatas. Modal diperoleh seluruhnya atau sebagian dari negara. Dengan demikian dimungkinkan terjadinya patungan antara swasta dengan negara. Peranan pemerintah adalah sebagai pemegang hak suara terbesar sesuai dengan mayoritas saham yang dipegang. Beberapa macam perseroan terbatas atau PT yang diketahui, yaitu pertama ada PT tertutup. PT tertutup yaitu perseroan terbatas yang saham-sahamnya hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu. Tidak setiap orang dapat ikut serta dalam modalnya. Biasanya pemegang saham berasal dari family sendiri atau sahabat karib dan surat sahamnya dituliskan nama. Ini dimaksudkan agar saham-saham tersebut tidak mudah dipindah tangankan atau dijual kepada orang lain. Tujuan pendirian PT semacam ini mempunyai maksud-maksud tertentu. Apabila pemegang saham berasal dari satu keluarga, pendirian PT dimaksudkan untuk memelihara harta benda yang digunakan untuk usaha tersebut. Lalu yang kedua ada PT terbuka. PT terbuka yaitu perseroan terbatas yang menjual sahamnya kepada masyarakat melalui pasar modal atau go public. Jadi sahamnya ditawarkan kepada umum, diperjualbelikan melalui bursa saham. Contohnya ada PT Telekomunikasi Indonesia, Persero, lalu ada PT Perusahaan Gas Negara, dan lain sebagainya. Yang ketiga, ada PT kosong, yaitu perseroan terbatas yang sudah tidak menjalankan usahanya lagi, tinggal namanya saja karena masih terdaftar. PT ini dapat dijual untuk diusahakan lagi. Biasanya PT kosong semacam ini menanggung utang yang sulit untuk dibayar tanpa menjual seluruh saham-sahamnya. Lalu yang keempat ada PT asing,
yaitu perseroan terbatas yang didirikan di luar negeri menurut hukum yang berlaku di sana dan mempunyai tempat kedudukan di luar negeri juga. Menurut pasal 3 Undang-Undang Penanaman Modal Asing atau UU PMA dinyatakan bahwa perusahaan asing yang akan melakukan investasi di Indonesia harus berbentuk PT yang didirikan dan berlokasi di Indonesia sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Lalu yang kelima ada PT domestik. Suatu perseroan terbatas yang menjalankan kegiatan usahanya dan berada di dalam negeri dan mengikuti peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah setempat. Yang keenam ada PT perseorangan. Dikeluarkannya saham-saham untuk pengumpulan modal mempunyai maksud agar pemilik tidak berada di satu tangan. Walaupun demikian, setelah saham dikeluarkan, mungkin sekali saham jatuh di satu tangan, sehingga hanya terdapat seorang pemegang saham saja yang juga menjadi direktur dari perusahaan tersebut. Keadaan seperti ini akan menciptakan bentuk perseroan terbatas perseorangan, karena kekuasaan direktur tidak terpisah dengan rapat umum pemegang saham, maka nama PT mudah untuk disalahgunakan. Yang ketujuh ada perusahaan daerah. Perusahaan daerah merupakan perusahaan yang didirikan dengan suatu peraturan daerah. Model seluruhnya atau sebagian besar milik pemerintah daerah yang dipisahkan kecuali dengan ketentuan lain atau berdasarkan undang-undang. Tujuan pendirian perusahaan daerah adalah untuk turut serta melakukan pembangunan daerah, khususnya dan pembangunan ekonomi nasional umumnya. Pimpinan perusahaan daerah diangkat oleh kepala daerah. Yang ke-8 ada yayasan. Yayasan merupakan badan usaha yang tidak bertujuan untuk mencari keuntungan dan lebih menekankan usahanya pada tujuan sosial. Modalnya berasal dari sumbangan, wakaf, hibah, dan sumber lainnya. Yayasan memiliki pengurus dan harta pengurus dipisahkan dari harta yayasan. Jadi orang yang ingin bersedekah atau berinfak itu bisa ke yayasan seperti panti asuhan, panti jompo, dan lain-lain. Yang ke-9 ada koperasi. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1995, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Modal dari koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman. Tujuan koperasi adalah untuk membangun dan mengembangkan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat umumnya. Perbedaan wirausaha dan usaha kecil. Pada umumnya, perusahaan kecil memiliki badan hukum yang jelas, sedangkan wirausaha jarang yang memiliki badan hukum yang jelas. Berikut beberapa poin penting dalam perbedaan wirausaha dan perusahaan kecil. Di antaranya, yang pertama, perusahaan kecil memiliki badan hukum yang jelas, sedangkan wirausaha jarang memiliki badan hukum yang jelas. Tadi. Yang kedua, bisnis kecil sangat bergantung pada lingkungan pasar. Dari sistem manajerialnya pun berbeda. Sistem manajerial kewirausahaan lebih baik dibandingkan sistem bisnis kecil. Yang terakhir, kewirausahaan lebih meningkatkan hasil dari satu produknya, sedangkan perusahaan kecil lebih meningkatkan pada laba yang akan didapatkan. Sekian presentasi dari saya. Maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.